Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan memulai hari baru kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Kitab Kejadian pasal 26. Terjadilah kelaparan di negeri itu selain kelaparan pertama yang pernah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi dari Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang pernah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melakukan kewajibannya terhadapku, segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah ia tinggal di sana beberapa waktu lamanya, Abimelek, raja orang Filistin itu melongok dari jendela. Dilihatnya Ishak sedang berjumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Bagaimana mungkin engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan sampai aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apa ini yang kau perbuat terhadap kami? Dapat saja terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsanya, "Siapa yang menyentuh orang ini atau istrinya, ia pasti dihukum mati." Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Semua sumur yang pada zaman Abraham ayahnya digali oleh hamba-hambanya ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari antara kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ishak pun pergi dari situ, berkemah di lembah Gerar dan menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menyebut sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka menemukan di situ mata air yang masih hidup. Para gembala Gerar lalu bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini milik kami." Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain dan orang-orang itu bertengkar juga tentang sumur itu. Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari sana ia pergi ke Beersheba. Pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah Abraham ayahmu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu banyak karena hambaku Abraham." Lalu di situ Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, dan disitulah hamba-hambanya menggali sumur. Datanglah Abimelek dari Gerar kepada Ishak bersama Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku pergi darimu?" Jawab mereka,
kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kita, antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Seperti kami melakukan hanya yang baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sekarang engkaulah yang diberkati Tuhan. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi mereka saling bersumpah. Kemudian Ishak melepas mereka pergi dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu hamba-hamba Ishak datang memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu ia menamai sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia memperistri Yudit, anak Beeri orang Het, juga Basmat anak Elon orang Het. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Berkat tidak akan berpindah tangan. Ishak anak Abraham menerima peneguhan akan janji turun-temurun yang Tuhan ucapkan kepada ayahnya. Dan terjadilah Ishak diberkati hingga kaya raya melebihi orang-orang di Gerar. Situasi itu membuat orang-orang menjadi iri kepada Ishak, sehingga Abimelek mengusirnya dari Gerar. Setelah mengungsi, Ishak membuka kembali sumur-sumur yang digali pada masa Abraham ayahnya. Namun begitu air muncul, para gembala Gerar merebutnya. Beberapa kali hal itu terjadi. Namun Ishak masih diberkati Tuhan, sehingga ia tetap dapat menemukan sumber air. Menyaksikan itu, Abimelek takut dan sadar bahwa Ishak sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan ia khawatir jika Ishak akan membalas kepadanya atas pengusiran Ishak yang pernah ia lakukan. Maka bersepakatlah mereka untuk tidak saling berbuat jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah Ishak ini kita belajar, jika Tuhan sudah menetapkan kita ada dalam jaminan berkat-berkat-Nya, maka halangan apapun tidak dapat menghentikan aliran berkat Tuhan. Tetaplah bertekun dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan, di tengah berbagai tantangan maupun halangan, agar kita menyaksikan bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara yang ajaib, sehingga kita semakin teguh beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjamin kehidupan kami ada dalam rancangan yang baik, bahkan Engkau menjanjikan hidup dalam berkat-berkat-Mu. Seringkali kami khawatir jika berkat Tuhan akan diambil oleh orang lain, atau oleh tantangan, halangan, membuat kami takut kehilangan berkat-berkat Tuhan. Namun oleh firman-Mu pagi ini kami diingatkan bahwa jika Tuhan sudah menjamin hidup kami, maka tantangan dan halangan apapun tidak akan menghentikan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Maka ajar kami untuk tetap bertekun dengan apa yang kami lakukan hari demi hari, dan ajar kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat dengan cara yang ajaib. Kami menyerahkan hari baru kami. Tuhan kiranya mengiring langkah kami, memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami, serta memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.